Ciro Alvis dirumorkan hengkang dari Persib hapus bio Persib di media sosial. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengaku telah mengantongi daftar nama pemain yang akan didepak dari timnya saat kompetisi Liga 1 2023 per 2024 berlangsung. Dari sederet nama-nama tersebut, 4 pemain pilar seperti Mark Klok, Hen Herdiana, Ciro Alvis, dan Nick Kuiper dirumorkan akan hengkang dari Persib Bandung pada musim depan. Mengevaluasi kinerja tim merupakan kewajiban pelatih dan hasilnya berupa rekomendasi harus dibicarakan dengan manajemen klub, ujar Bojan Hodak. Tak hanya itu, beberapa pemain lain pun seperti Esra Walian, Ahmad Jufriyanto, dan Reki Rahuyu, tak lepas dari rumor pemain yang akan didepak pelatih Bojan Hodak. Terlebih lagi, setelah pelatih asal Kroasia tersebut memberikan kode tidak senang atas performa anak asuhnya dalam beberapa pertandingan terakhir di Liga 1 2023 per 2024. Seperti yang diketahui di musim Liga 1 2023 per 2024, tim Persib Bandung finish dengan hasil yang kurang memuaskan sebelum ditangani Bojan Hodak. Hal itu setelah Persib Bandung mendapatkan kekalahan yang memalukan saat bertanding di laga-laga sebelumnya. Pada pertandingan tersebut, tim asuhan pelatih Bojan Hodak harus mendapatkan hasil yang memalukan setelah dibantai habis-habisan oleh tim lain. Untuk Ciro saya tidak tahu, saya koordinasikan dulu sama manajemen klub, dia pemain bagus, bagi saya Ciro tidak masalah, ujarnya. Persib Bandung ketagihan bintang Persija Jakarta 1 mendekati kenyataan. Persib Bandung ketagihan bintang Persija Jakarta 6 bisa dipilih Bojan Hodak 1 semakin mendekati kenyataan. Transfer kepindahan dari Persija Jakarta ke Persib Bandung kini kembali terendus. Setelah sukses dengan pembelian Rezaldi Hehanussa, Persib Bandung diprediksi bakal coba melego beberapa pemain Persija Jakarta lainnya. Pemain Persija Jakarta yang mendekati kenyataan bakal coba di lobi Persib Bandung tak lain adalah Rizky Ridho. Ketertarikan Persib Bandung kepada Rizky Ridho diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024. RUMOULS, Persib Bandung tertarik untuk mendatangkan Rizky Ridho, 22, dari Persija Jakarta dan kabarnya siap menebus sisa kontraknya. Kontrak RR bersama Persija sampai tanggal 30 Juni tahun 2026, tulisnya. Masuknya nama Rizky Ridho ke dalam list belanja Persib Bandung tentu saja mengejutkan banyak pihak. Terlebih, Persib Bandung santer dikabarkan siap untuk menebus sisa kontrak Rizky Ridho. Lantas, bagaimana sebenarnya kans Persib Bandung untuk realisasikan kedatangan Rizky Ridho dari Persija Jakarta? Kans Persib Bandung untuk bisa mendatangkan Rizky Ridho terganjal hadangan besar. Ya, hadangan itu bukan muncul dari kansnya bertahan di Persija Jakarta, melainkan adanya ketertarikan Persebaya Surabaya yang santer meminatinya lagi. Kabar bakal segera kembalinya Rizky Ridho ke Persebaya Surabaya pernah diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, Selasa, tanggal 20 Februari tahun 2024. Rizky Ridho to Persebaya Surabaya 80%, tulis akun tersebut. Sehingga, Persib Bandung harus menyiapkan tawaran lebih fantastis ketimbang Persebaya Surabaya yang diuntungkan karena dari segi historis memiliki kedekatan dengan Rizky Ridho. Meski peluang Persib Bandung untuk boyong Rizky Ridho masih abu-abu, kans mereka untuk mencari bintang yang kurang bersinar di Persija Jakarta untuk dikembangkan masih ada banyak opsi. Di mana, ada satu nama yang bisa dipilih Bojan Hodak untuk coba didatangkan dari Persija Jakarta musim depan.
Selanjutnya ada winger lincah berlabel Timnas Indonesia yang tengah digandrungi oleh Jakmania, Witan Sulaiman. Di tengah performa menawannya bersama Persija Jakarta, kesepakatan peminjaman telah terlanjur diteken manajemen kepada Bayangkara FC untuk Witan Sulaiman. Imbasnya, lini serang Persija Jakarta kurang komposisi dan variasi serangan. Padahal saat itu, Witan mampu unjuk performa menanjak dengan sukses lesatkan 3 gol dan 5 assist. Meski begitu, ia akan segera kembali memperkuat Persija Jakarta lagi musim depan. Mengingat kontraknya baru akan usai bersama Persija Jakarta pada tanggal 31 Mei tahun 2026. Akan tetapi, melirik kebiasaan Thomas Doll yang kerap otak-atik flank, nama Witan Sulaiman nampaknya belum bisa tuai jaminan starter bersama Persija Jakarta musim depan. Hal itu yang bisa menjadi dasar bagi Persib Bandung untuk meyakinkan Witan Sulaiman mau bergabung. Terlebih sisi kanan pertahanan Persib Bandung saat ini memang alami penurunan performa semenjak Febri Haryadi deadlock. Raja Nainggolan jadi perhatian Bojan Hodak hingga minta lakukan ini. Persib Bandung akan menjamu Bayangkara Presisi Indonesia pada laga pekan ke-30 Liga 1 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024. Meski secara peringkat di papan klasemen, tim tuan rumah lebih diunggulkan karena berada di peringkat kedua, sedangkan tim tamu berada di urutan ke-17 atau zona degradasi. Namun pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak meminta pasukannya untuk tidak lengah dan tetap mewaspadai kualitas individu dan motivasi dari para pemain tim berjuluk The Guardians tersebut. Tentunya mereka akan bermain nothing tulus, mereka tidak memiliki beban apapun, dan mereka juga memiliki pemain yang bagus. Ini tentunya yang akan menyulitkan, ujarnya, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024. Bojan Hodak pun memberikan perhatian khusus bagi gelandang Bayangkara FC jebolan Serie A, Raja Nainggolan yang harus mampu diredam pasukannya. Menurutnya, meski berada di usia yang tidak lagi muda, yakni 35 tahun, namun mantan gelandang AS Roma dan Inter Milan itu masih memiliki teknik dan sentuhan khas pemain Eropa yang masih terjaga hingga saat ini. Dia pemain yang bagus dan punya pengalaman, biarpun dia tidak sekuat untuk berlari seperti 10 tahun lalu, tapi pengetahuan dan sentuhannya masih bagus, ucapnya. Jadi dia masih tetap berbahaya dan kami tentunya masih harus menjaganya, lanjutnya. Pelatih asal Kroasia itu pun menilai, meskipun berlabel pemain Eropa dan timnas Belgia, namun peran dan hadirnya Raja Nainggolan belum mampu mengangkat prestasi skuad Bayangkara Presisi Indonesia untuk terbebas dari jurang zona degradasi, bahkan terancam turun kasta ke Liga 2. Bojan menilai belum berhasilnya Raja Nainggolan bersama Bayangkara FC, lantaran faktor adaptasi maupun kecocokan dengan rekan setim, yang membuatnya belum bisa menampilkan kemampuan terbaiknya. Bahkan, situasi serupa pun pernah dirasakan salah satu pemainnya, yang merupakan mantan bintang timnas Argentina, yakni Pablo Aimar yang didatangkan Johor Darul Takzim, JDT, pada Agustus tahun 2013 lalu. Saya ingat betul kondisi seperti ini ketika Pablo Aimar datang ke JDT, apa yang dialami saat itu masalahnya sama, ketika datang dari level yang top, dan kadang dia memberikan operan yang sebetulnya biasa dilakukan di sana, Eropa, tapi tidak bisa dimaksimalkan, karena tidak ada yang menduganya, katanya. Di sisi lain, Bojan Hodak pun mengaku bahwa dirinya telah menentukan kerangka pemain utama yang akan diturunkannya saat menghadapi The Guardians. Meski harus kehilangan beberapa pemain pilarnya, namun ia memastikan telah menyiapkan para pemain pengganti untuk mendapatkan kesempatan, khususnya bagi para pemain muda. Dirinya meyakini, meski berada dalam situasi sulit, namun Persib akan tetap mampu tampil dengan kekuatan terbaiknya untuk meraih poin maksimal. Tentu saja saya sudah punya itu, kerangka tim utama, kita akan lihat nanti, bisa saja Atsikri dan Ferdiansyah, karena di latihan mereka berlatih dengan baik, mungkin Febri dan juga Beckham, jadi kemungkinan ada dari mereka mendapatkan kesempatan, ucapnya. Kami juga masih punya pemain lain, seperti Jupe, Ahmad Jufriyanto, Esra, dan lainnya,
jadi kami akan segera menentukannya, katanya. Gawat, Persib Bandung terancam kehilangan bomber house goal lawan Bayangkara FC. Penyerang Persib Bandung, David Da Silva, terancam absen melawan Bayangkara FC pada laga pekan ke-30 Liga 1 2023/2024. Persib akan menjamu Bayangkara FC di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024, malam. Penentuan nasib David akan dilihat pada sesi latihan hari ini, Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024. Sebelumnya, penyerang yang telah mengemas 21 gol musim ini, itu absen dalam 2 kali latihan Maung Bandung. Pada Senin, tanggal 25 Maret tahun 2024, malam, juru gedor asal Brasil itu tak terlihat berlatih di Stadion Sidolik, Bandung. Pelatih Persib Bojan Hodak pun mengabarkan hal buruk pemain yang akrab disapa DDS itu. David, kata Hodak, mengalami sakit. Hodak belum mengetahui bagaimana kabar dan kapan sang predator akan mulai kembali ke pelatihan. David sakit, kemarin dan hari ini, jadi saya tidak tahu dia akan datang atau tidak besok. Tapi dia seharusnya sudah membaik besok, kata Hodak seusai memimpin sesi latihan Senin malam. Bojan Hodak belum bisa memastikan apakah mesin golnya akan tampil atau tidak di laga kontra Bayangkara FC. Masih ada 2 kali sesi latihan tertutup jelang hari pertandingan. Jika DDS sudah berlatih normal, maka ia akan tetap bermain. Jika David absen, tentu ini tambahan masalah bagi Persib. Sebelumnya, Deddy Kusnandar dan Mark Klok sudah dipastikan absen. Sedangkan Edo Febriansah dan Rahmat Irianto juga belum dipastikan karena melihat kondisi kebugaran mereka setelah membela timnas Indonesia. Henhen Herdiana yang sempat mengalami benturan engkel di latihan sudah kembali berlatih normal. Henhen oke, hari ini saya hanya tidak mau memaksakan dia. Tapi dia baik-baik saja, kabar Hodak. Masalah lainnya, Rian Kurnia mengalami cedera hamstring di sesi latihan. Ia akan dalam pemantauan tim medis dan pelatih menuju pertandingan. Untuk Rian kita akan lihat, dia merasakan sesuatu pada hamstringnya, tapi saya belum tahu pastinya. Kita akan lihat hari ini karena dia merasakan sesuatu dan mungkin agak ketakutan. Kita akan lihat apakah dia masih merasakan nyeri atau tidak, ucapnya. Persib Bandung tanpa kekuatan penuh saat menjamu Bayangkara FC. Persib tidak akan tampil dengan kekuatan penuh saat menjamu Bayangkara FC. Ada 6 hingga 7 pemain yang tidak bisa turun berlaga di partai lanjutan Liga 1 2023/2024 pekan ke-30. Maung Bandung dijadwalkan menjamu The Guardian di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024, malam. Kemenangan jadi misi wajib Persib untuk bisa mengamankan posisi di zona 4 besar. Tapi rintangan untuk bisa menang dikatakan pelatih Bojan Hodak cukup berat. Ada beberapa pemain Persib yang baru kembali dari tugas bersama tim nasional seperti Kevin Ray Mendoza, Rahmat Irianto dan Edo Febriansah masih harus dipantau kondisinya. 2 pemain terkena sanksi bermain, yaitu Mark Klok dan Deddy Kusnandar. Sedangkan David Da Silva masih menderita demam dan Rian Kurnia menderita cedera di bagian hamstring. Besok akan menjadi pertandingan yang sulit karena kehilangan beberapa pemain. Baru dalam perjalanan kembali, Edo dan Irianto baru tiba di hari ini dan akan dilihat di latihan bagaimana kondisinya, kata Bojan dalam jumpa pers jelang laga di Geraha Persib, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Mark cedera dan mendapat akumulasi kartu kuning, Deddy terkena kartu merah, David masih sakit, Rian Kurnia juga kemungkinan masih cedera dan ini adalah pemain yang tidak akan tampil besok, jadi tentunya saya harus banyak mengubah komposisi pemain, ujar dia melanjutkan. Hal ini membuat absennya Matias Mier di kubu lawan karena akumulasi kartu kuning tidak dirasa sebagai keuntungan bagi Persib. Karena Bojan menilai skuad asuhannya lebih pincang dalam menatap pertandingan. Sebenarnya Matias Mier menjadi sosok vital di lini serang Bayangkara FC. Dia mencetak 7 gol dan 7 assist bagi tim di musim ini.
Absennya pria asal Uruguay itu pun dinilai Bojan bisa digantikan amunisi berkualitas lainnya. Mereka kehilangan Matias, tetapi kami kehilangan hingga 6 pemain, jadi saya rasa ini akan sama. Mereka masih memiliki Raja Nainggolan, Junior, Breno, Witan, masih ada beberapa pemain lainnya yang secara kualitas bagus, kata Bojan. Menilik posisi lawan yang berada di peringkat 17, Bojan justru khawatir permainan all out dari Raja Nainggolan dan kawan-kawan akan merepotkan, sebab menurutnya Bayangkara FC sudah nyaris tidak akan tertolong dan terdegradasi di akhir musim. Mengenai lawan, Bayangkara ada di posisi kedua terbawah dan kemungkinan mereka akan terdegradasi, sebab saya yakin tim lain, pesaing di papan bawah, akan mendapatkan beberapa poin, ujarnya. Bayangkara kecil kemungkinan untuk bertahan dan karena itu, mereka tidak akan mendapatkan tekanan. Saya yakin ini akan jadi laga yang sulit, pungkas pelatih asal Kroasia ini. Pesan Stefano Beltrame sebelum Persib lawan Bayangkara FC, peringkat klasemen bukan jaminan menang. Gelandang Persib Bandung, Stefano Beltrame menyampaikan pesan pentingnya sebelum melakoni pertandingan Liga 1 pekan 30 melawan sang tamu Bayangkara FC, pada Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024, malam, kick-off pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Stefano Beltrame mengingatkan timnya Persib Bandung untuk tidak meremehkan Bayangkara FC. Pasalnya, tempat klasemen Persib Bandung dengan Bayangkara FC sangatlah kontras. Bagaimana tidak, Persib Bandung saat ini berada di urutan kedua dengan 54 poin. Anak asuh Bojan Hodak ini telah mengumpulkan 54 poin dari 29 pertandingan. Sementara itu Bayangkara FC, tim yang diperkuat Raja Nainggolan itu terancam turun kasta musim depan. Bayangkara FC terjebak di zona degradasi. Mereka menduduki posisi 17 karena baru mengumpulkan 19 poin. Melihat perbedaan di atas, Stefano Beltrame meminta para pemain Persib tetap fokus karena Bayangkara punya segudang materi berkualitas. Tim berjuluk Maung Bandung harus tetap menampilkan permainan terbaiknya seperti pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Mereka memainkan sepak bola yang bagus. Mereka juga memiliki pemain dengan kemampuan individual bagus secara teknik, buka Stefano Beltrame dikutip dari laman klub. Jadi, saya rasa kami harus bisa tetap memainkan permainan seperti di beberapa laga terakhir dan bermain kompak untuk memberikan yang terbaik, harap gelandang asal Italia itu. Lebih lanjut, Beltrame berkeyakinan tinggi Bayangkara FC akan menampilkan terbaik. Hadirnya pelatih baru, Gomes de Oliveira, akan menjadi tambahan energi buat Bayangkara FC. Memang mereka tidak melaju dengan cukup bagus, ucap Stefano Beltrame. Setiap pertandingan memang selalu sulit dan saya rasa, mereka akan tampil dengan 100% ketika menghadapi kami. Jadi kami harus siap dan fokus, memberikan kemampuan yang terbaik, terangnya. Stefano Beltrame antusias bertemu Raja Nainggolan. Sebelumnya diberitakan bahwa Stefano Beltrame sangat antusias bertemu Raja Nainggolan yang kini jadi bagian Bayangkara FC. Alasannya karena Beltrame dan Nainggolan pernah berkarir di Liga Italia sebelum memutuskan bergabung kontestan Liga 1 2023 mulai putaran kedua kemarin. Meskipun datang ke Indonesia hampir bersamaan, jumlah bermain Raja Nainggolan tampak lebih sedikit. Laporan statistik Transfermarkt menyatakan, Raja Nainggolan sejauh ini baru tampil 7 kali membela Bayangkara FC. Penampilan Raja Nainggolan ini baru membuahkan 1 gol.